menangkap isi hati Bapa, merenungkan dalam hati kami, dan hidup kami menjadi persemaian yang subur bagi benih firman Tuhan yang akan bertumbuh-tumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya dan memuliakan Bapa di surga. Dalam keterbatasan kami, kuasa kasih karunia-Mu ya Tuhan kiranya berlaku. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan bersama-sama kita renungkan dan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi ada iman yang nyata terlihat oleh Rasul Paulus atas jemaat Tuhan orang-orang percaya di Efesus. Bukan hanya iman sebagai keyakinan, namun juga terbukti kasih mereka terhadap orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya yang lain. Ada kasih di dalam komunitas yang nyata. Di sini antara iman dan kasih menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu yang disyukuri oleh Rasul Paulus. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi walaupun ada jarak antara Rasul Paulus dengan jemaat Tuhan yang ada di Efesus, tapi ucapan syukur tetap naik tinggi ke hadirat Allah. Dan ingatan Rasul Paulus terhadap jemaat Tuhan tidak pernah hilang. Bukan hanya sekedar mengingat, tetapi dia juga menaikkan syafaat, menaikkan doa, menaikkan permohonan untuk jemaat Tuhan yang di sana. Ini narasi yang sangat bagus. Dikala kesempatan untuk bertemu menjadi sangat sulit, saudara, bukan berarti kita tidak bisa mengingat saudara-saudara kita. Sama seperti setiap minggu kita beribadah di sini dan kita membagikan kartu-kartu untuk mendoakan keluarga-keluarga, maka kesempatan yang sangat baik dalam jarak sekalipun bagi orang percaya tetap bisa mengingat. Dan bukan hanya ingat, tetapi sekaligus ingatan itu membawa kita untuk saling mendoakan. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu. Ada yang diminta kepada Allah, Bapa di surga yang mulia. Mari kita lihat apa yang diminta oleh Rasul Paulus. Tentu permintaan ini adalah permintaan yang penting, kalau tidak bisa disebut sebagai yang paling penting. Tapi seringkali kita meminta banyak hal. Tetapi lihat, firman Tuhan pagi hari ini menolong kita kalau kita mengingat atas saudara-saudara kita. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Perhatikan. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Tampaknya ada yang sangat penting yang harus kita minta kepada Tuhan Allah. Supaya roh hikmat dan wahyu itu dikaruniakan atas kita, atas orang-orang yang kita kasihi. Dan roh hikmat dan wahyu itu untuk kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Artinya memang pengenalan akan Kristus itu istimewa sekali. Sehingga perlu dimintakan kepada Tuhan Allah supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu.
Karena memang untuk mengenal Tuhan Yesus, kita memerlukan anugerah, kita memerlukan hikmat, kita memerlukan pewahyuan Allah. Dan saudara harus ingat, tidak ada yang lebih penting selain engkau dan saya dan kita semua mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita lanjutkan ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Permintaan yang kedua adalah supaya mata hati jemaat Tuhan menjadi jernih, terang, tidak gelap, tidak kabur, clear. Nah, seringkali mata hati kita bukan hanya gelap, tapi bahkan dibutakan. Sehingga tidak mampu untuk melihat realitas ilahi, karya Allah. Karena kita gagal untuk mengenal Dia dan kuasa yang bekerja di dalam dirinya bagi kita. Sehingga kita perlu berdoa supaya mata hati kita menjadi terang. Kenapa perlu mata hati kita terang? Supaya bisa melihat apa? Firman Tuhan berkata, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ternyata kalau mata hati kita terang, itu kita bisa melihat pengharapan. Saudara, pengharapan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki pengharapan, sekalipun secara fisik kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, sesungguhnya kita sudah game over. Karena manusia tanpa pengharapan adalah orang yang putus asa. Dan keputusasaan mengeringkan tulang. Dan kalau orang sudah kehilangan pengharapan, maka sesungguhnya ia seperti makhluk yang sudah mati. Mata hati kita menjadi terang kiranya supaya apa? Supaya kita bisa melihat pengharapan. Pengharapan apa? Yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Panggilan kita sebagai umat beriman. Panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Ternyata panggilan itu mengandung sebuah pengharapan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ada kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang yang dikuduskan oleh kuasa kasih karunia Allah dalam Yesus. Dan betapa hebat kuasanya. Hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Allah yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus hari ini menjadi bagian dari karya kuasa Tuhan Allah semesta alam yang menjadikan Tuhan Yesus bertahta dalam kemuliaannya di surga. Jadi kalau kita menghayati dan merasakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kita juga akan dinaungi oleh kuasanya yang hebat yang telah mendudukkan Tuhan Yesus di sebelah kanannya di surga. Ini bukan soal tempat atau posisi kok duduk di sebelah kanan, tapi ini menunjukkan kebenaran. Ini menunjukkan status mulia dari Tuhan Yesus di tengah-tengah kerajaan Allah. Mari kita lanjut ayat 21. Posisi itu ada di mana? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi posisi Tuhan Yesus melampaui, dia lebih tinggi dari kekuasaan, pemerintah, kerajaan, manapun di segala tempat dan abad. Yang bersifat kekal, yang bersifat sempurna. Bukan hanya berlaku hari ini, tetapi nanti. Ini menunjukkan kekekalan.
ini menunjukkan terminologi bahwa kuasa Yesus, tahta kasih karunia yang didudukinya tanpa batas dan expired. Kita lanjut. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kemuliaan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 15 tahun yang lalu, seorang ibu di sebuah gereja, ibu itu sudah meninggal sekarang, tapi 15 tahun yang lalu dia memberikan sebuah lukisan pada saya yang saat ini terpasang di ruang doa GKMI Cempaka Putih. Lukisan ini menunjukkan peristiwa di mana Maria, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan, merayakan iman, merayakan sukacita dalam sebuah pengakuan siapa sesungguhnya Tuhan Yesus setelah membangkitkan saudaranya. Dalam pertemuan di rumahnya, Maria tiba-tiba mengambil minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu kemudian buli-buli itu dipecahkan dan dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Di bagian Injil yang lain selain Yohanes, ada peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus diurapi dengan minyak oleh seorang perempuan. Tapi Injil Yohanes mencatat berbeda dari Injil-Injil yang lain. Karena kalau Injil yang lain mereka mencatat peristiwa Tuhan Yesus diurapi, itu adalah diurapi di bagian kepalanya. Tetapi Injil Yohanes justru menunjukkan bahwa Maria ini meminyaki kaki Yesus. Minyak narwastu yang mahal itu ditaruh di kaki Yesus. Bukan lap yang dipakai untuk menyeka kaki Yesus, tetapi justru rambut dari Maria, yaitu mahkota yang paling istimewa, berharga bagi seorang perempuan, sekaligus kepala yang harusnya berada di atas, ditaruhnya di kaki Yesus. Lukisan ini menjadi menarik, bukan karena hanya menjadi sebuah cerita yang tertulis sebagai narasi. Tetapi lukisan ini menjadi menarik karena lukisan ini menunjukkan dan narasi ini menunjukkan siapa Tuhan Yesus yang mau disaksikan oleh Injil Yohanes setelah peristiwa tanda Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, ini adalah sebuah pengakuan. Bukan hanya Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Bukan Tuhan Yesus berkuasa hanya kepada alam. Tetapi Tuhan Yesus juga berkuasa atas kematian dan kehidupan. Bahkan maut yang semua orang dan semesta ini takluk kepadanya ditundukkan di bawah kaki Yesus. Dan itu nampak dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan. Sehingga saya mau tunjukkan, mulai dari sini kita bisa melihat bahwa kemuliaan sudah ditaruh di kaki Yesus. Minyak narwastu dan pengurapan yang paling berharga dan mahal itu pun layak hanya bagi kaki Yesus. Kepala yang harusnya di atas ditaruh di kaki Yesus. Rambut yang adalah mahkota ditaruh di kaki Yesus. Ini mau meneguhkan juga kalau kita melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat Efesus, yaitu Rasul Paulus, menolong kita untuk memahami makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Apa itu? Sama seperti bacaan yang kita telah baca tadi, bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus naik ke tempat yang tinggi dan naiknya adalah ke langit, maka itu adalah pusat pemerintahan di tempat yang lebih tinggi
di tempat yang mulia, di tempat yang gak terjangkau oleh manusia biasa, dan lebih tinggi dari penguasa-penguasa yang ada di bumi. Dan Rasul Paulus menyebut itu sebagai segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Yang artinya adalah the Lordship of Christ, ketuhanan Kristus Yesus Tuhan kita menjadi penting untuk dimeteraikan dalam benak dan hati kita menjadi sebuah keyakinan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu kalau di Indonesia hari ini di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, pemerintah kita masih memberikan tanggal ini adalah tanggal merah. Supaya apa? Supaya kita orang-orang Kristen, supaya kita orang-orang percaya menghayati meterai ilahi atas peristiwa kenaikan ini. Bahwa saudara dan saya harus tahu dengan pasti bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Under Christ's feet. Lalu maknanya apa? Rasul Paulus memberi catatan di bagian bawah. Oleh karena itulah dia menjadi kepala dari segala yang ada. Kata kepale dalam bahasa Yunani itu adalah center. Itu adalah top. Itu adalah highest. Itu adalah yang paling mulia. Itu adalah yang paling berotoritas. Itu adalah pemerintah yang paling tinggi. Itu kepale. Jadi Kristus Yesus Tuhan kita yang naik ke surga oleh kuasa kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kita menaikkan dan mendudukannya di sebelah kanannya di surga, memeteraikan bahwa ia lebih tinggi dari segala sesuatu. Maka kalau kita perhatikan di ayat 20, firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kekuatan kuasanya yang bekerja, kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam Yesus, kapan? Ketika dia membangkitkan yang pertama. Yang kedua, ketika dia mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Dan dimeteraikan di ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi daripada segala penguasa. Jauh lebih tinggi dari kerajaan-kerajaan. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia kekekalan. Bukan hanya di alam fisik kita, di alam spiritual, di tempat yang lebih tinggi dia bertahta dalam kemuliaannya. Maka saudara, ini peristiwa penting. Layak untuk kita memuji dia dan bersyukur kalau hari ini masih merah sehingga kita bisa beribadah. Maka berbahagialah saudara kalau kesempatan hari ini saudara duduk diam di hadapan Allah untuk menghayati, untuk merasakan kuasa kemuliaan Kristus dan engkau ada di dalamnya. Maka Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus. Efesus sebenarnya kota yang unik karena memang ini adalah kota yang sangat besar untuk penyembahan-penyembahan berhala. Ada kuil dewa Artemis yang ada di sana, sekaligus berhala-berhala yang lain. Dan orang-orang percaya yang tinggal di Efesus itu seringkali menjadi kambing hitam dari setiap persoalan yang ada di sana, sehingga mereka mengalami penindasan dan penganiayaan. Nah, kepada orang-orang di Efesus, Rasul Paulus menekankan satu kalimat dan satu kata yang sangat khas dari surat Efesus, yaitu hen Christos, hen Kristo. Nah, berkali-kali Rasul Paulus menunjukkan apa artinya jika kita orang percaya tinggal di dalam Kristus. Beriman bukan hanya kepada Kristus, tetapi percaya di dalam Dia. Hidup kita diliputi Dia. Hidup kita berada dalam kendali Dia. Hidup kita ada dalam atmosfer ilahinya. Itu namanya hen Kristo. Jadi kalau air ada di dalam gelas, berarti gelas itu lebih besar daripada airnya. Karena gelas itu akan menampung air yang ada di dalamnya. Hen Kristo dan siapapun yang di dalam Kristus itu mengalami kuasa yang luar biasa. Tadi kita baca di ayat 3.
Saya akan ulangi, perhatikan saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, di situ hand Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus memulai bagus. The power of hand Christos itu membuat kita mengalami karunia dari Tuhan Allah yang tersimpan di surga. Saudara harus ingat, kalau kita baca dalam beberapa teologi Paulus, selalu dia mengatakan berkat itu selalu datang dari atas, bukan dari bawah. Dari atas mengalir ke bawah. Kata surga, kata langit itu berada di atas. Dan kasih karunia Allah bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, itu mendapatkan kasih karunia yang ditinggal, terinvestasi di tempat maha tinggi yang kekal dan mulia. Maka beberapa tulisan di Perjanjian Baru mengatakan jangan kumpulkan hartamu di bumi ini. Karena di bumi banyak ngengat, karat dan rayap, akan habis. Tetapi kalau engkau menyimpannya di surga, maka kekal. Ini sempurna adanya. Maka the power of hand Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, kasih karunia Allah Bapa di surga, empankan atas engkau di surga. Katakan amin. Nah saudara, bagian berikutnya kita akan lihat. Apa saja sih yang dikatakan oleh Alkitab? Ketika kita hidup di dalam Kristus, yang segala sesuatu itu telah ditaruh di bawah kakinya sebagai yang paling tinggi dan paling mulia dan berkuasa atas bumi dan surga. Kalau saudara baca di dalam seluruh surat Efesus, ada beberapa hal paling tidak yang menunjukkan kepada kita kasih karunia Allah dalam Kristus yang berlaku atas kita. Yang pertama adalah di dalam Kristus Tuhan Allah sudah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu artinya adalah Allah sudah merancangkan di dalam pikirannya tentang kita. Allah sudah menaruh di hatinya bahkan sebelum engkau berpikir dan dunia ini ada. Bahkan sebelum segala sesuatu jadi. Di dalam Kristus, kata firman Tuhan, kita ini dipilih. Kita dipilih bukan karena kita istimewa. Itu menunjukkan kata pilihan. Itu murni karena kita dikasihi. Melampaui kelemahan kita, melampaui keterbatasan kita, melampaui kejatuhan dan kebusukan kita. Bahwa di dalam Yesus, saudara dan saya dikasihi, ditaruh di pikiran dan hati Allah. Yang kedua, bukan hanya dikasihi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hand Kristo membawa kita ada dalam kasih karunia. Di mana Allah menentukan kita menjadi anak-anaknya. Siapa Bapamu? Tuhan Allah semesta alam. Siapa engkau? Kami ini anak-anaknya. Apakah ada orang yang tidak lebih berbahagia daripada orang yang menyadari betul bahwa dia dikasihi oleh Tuhan dan dijadikan anak-anaknya. Dan itu terjadi di dalam Kristus. Mengapa? Setelah Tuhan Yesus mengasihi, Allah mengasihi kita, lalu kemudian menjadikan kita anak-anaknya, cara yang dilakukan apa? Maka di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan, kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Penebusan dan pengampunan dosa mutlak. Penebusan dan pengampunan dosa tidak harus berlaku atas kita, supaya kita bisa berpindah dari maut kepada hidup. Dari penghukuman kepada kasih karunia yang menghidupkan. Maka hand Kristo di dalam Yesus, kasih karunia Allah berlaku. Engkau ditebus, engkau diampuni karena kasihnya jauh lebih besar. Saudara lihat berikutnya. Kasih karunia Allah dalam Kristus
akan membuat saudara dan saya mendapatkan bagian yang dijanjikan. Jadi di dalam Kristus engkau mendapatkan bagian yang dijanjikan. Allah punya janji. Apakah engkau berhak atas janjinya? Di dalam Kristus, yes. Sehingga Kristus itu adalah penggenapan dari semua janji Allah. Dan kalau kita hidup sebagai umat tertebus, sebagai orang-orang yang diampuni, sebagai orang-orang yang bertobat, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang lahir baru sebagai anak-anak Allah, percayalah bahwa bagian dari janji Allah adalah milik kita. Belum selesai. Kasih karunia Allah dalam Kristus menjadikan saudara yang jauh dulu dari Allah menjadi dekat. Dan kita dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Yaitu tempat di mana Tuhan Allah bersemayam, berkemah, tinggal, menyertai, menaungi, menuntun, menguatkan dan memelihara hidup. Makanya kita nggak harus gentar lagi menjalani hidup. Kita punya akses karena di dalam Yesus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. So, kenaikan Tuhan Yesus memeteraikan segala sesuatu ditaruh di bawah kaki Yesus. Dan engkau yang hidup di dalam Yesus menerima segala kegenapan janji Allah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagian berikutnya. Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus dalam tantangan yang tidak mudah, dalam situasi dan kondisi yang berat, penuh dengan berbagai pencobaan, mereka dimusuhi oleh banyak orang, tertekan luar biasa. Sama seperti yang kita alami. Dan kadang kekhawatiran, kekalutan, kecemasan bisa melanda siapapun juga. Rasul Paulus mau membawa kita untuk menghayati apa artinya hidup di dalam Kristus. Maka dia berkata dan mengajarkan begini, be strong in him. Jadilah kuat di dalam dia. Kalau saya harus menasehati kita sekalian dalam situasi yang tidak mudah. Saya tidak hanya bisa mengatakan kepada saudara, jadilah kuat karena ada orang-orang baik di sekelilingmu. Jadilah kuat karena pasti badai akan segera berlalu. Jadilah kuat karena apa? Masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Itu terbatas. Saya nggak bisa memberikan penghiburan-penghiburan semacam itu kepada saudara. Dan barangkali orang lain sudah banyak memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Rasul Paulus menunjukkan janji Allah bekerja atas anak-anaknya bukan melalui potensi yang ada pada dirinya dan potensi orang-orang yang ada di sekitarnya atau sekedar hanya nasihat pemanis bibir yang enak di telinga. Rasul Paulus firman Tuhan mau meneguhkan kita, be strong, jadilah kuat. Tapi pertanyaannya, aku bisa menjadi kuat bagaimana? Dan firman Tuhan mengatakan, in him. Dalam Kristus. Jadi kekuatan kita itu kita bisa menjadi kuat jika kita ada di dalam Kristus. Itu melampaui segala akal. Melampaui dari apa yang kita mampu dan kita bisa. Karena itu be strong in him. Oleh apa? Oleh kekuatan kuasanya. Maka kalau firman Tuhan berkata di Efesus pasal 6 ayat 10 itu jelas sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan bacaan kita tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya berdoa saudara menjadi kuat. Kita semua tetap kuat di tengah situasi yang gak mudah. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Kita dipelihara oleh kekuatan kuasanya. Nah, maka apa yang penting sekarang? Rasul Paulus tidak berdoa hal-hal yang aneh-aneh. Enggak memintakan roti, enggak memintakan makanan, enggak memintakan penghiburan dari yang lain. Justru roh hikmat
hikmat dan wahyu supaya jemaat Tuhan mengenal Kristus dengan benar. Jadi saudara, tidak ada yang lebih penting yang akan membuat kita lebih kuat dalam situasi apapun juga, yang menjadikan kita siap untuk menerima segala janji Tuhan. Selain biarlah kiranya roh hikmat dan wahyu dari Allah bekerja dalam diri kita, supaya kita mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan, dengan benar. Kata mengenal itu bukan hanya tahu, tetapi kata mengenal itu adalah buah pengetahuan oleh karena kedekatan dan intimasi. Ini bicara soal relasi. Ini bicara soal kedekatan. Ini bicara soal kerekatan. Kita nggak mungkin mengenal Kristus Yesus dengan benar kalau bukan berdasarkan hikmat dan wahyu Allah. Kita tidak bisa dengan pengetahuan dan pengertian kita sendiri yang serba terbatas. Kita memerlukan hikmat, kita memerlukan pengertian, dan kita memerlukan Allah sendiri mewahyukannya kepada kita. Maka apakah tiap hari juga kita belajar berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan kepadaku roh hikmat dan wahyu, supaya aku mengenal Yesus Kristus Tuhan dengan benar. Loh, kenapa sih kok kita perlu mengenal Dia? Sederhana, supaya engkau percaya kepadanya. Lalu kalau aku sudah percaya, supaya engkau hidup di dalam Dia. Kenapa? Karena kalau engkau hidup di dalam Dia, engkau mendapatkan janji karunia Allah berlaku atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Kristus dan kita tinggal di dalamnya membawa pikiran kita, hati nurani kita menjadi terang. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, hati kita menjadi terang. Kita dimampukan oleh Tuhan melihat pengharapan di tengah kebuntuan ini. Tetap memiliki pengharapan di tengah banyak orang mengalami keputusasaan. Saya harus jujur, saya tidak bisa memberikan harapan apa-apa kepada saudara. Dan kita sebagai orang tua pun tidak cukup bisa memberikan harapan apa-apa kepada anak-anak kita. Dan kita pun tidak sanggup untuk meyakinkan kepada dunia ini akan kekuatan kita yang bisa memberikan pengharapan atas mereka. Tetapi pengenalanmu akan Kristus sehingga engkau menjadi percaya kepadanya dan tinggal di dalam Dia, en Kristo. Kiranya mata hati kita terang dan mampu melihat pengharapan itu. Pengharapan macam apa dan dasarnya apa? Firman Tuhan berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian orang-orang kudus. Pengharapan kita tidak bertumpu kepada kekuatan kita. Pengharapan kita tidak bertumpu kepada prediksi dunia ini. Tetapi bertumpu engkau dan saya melihat bahwa di dalam Yesus kita memiliki kekayaan bagian kemuliaan yang ditentukan bagi kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus harusnya membuat kita semua berani untuk meletakkan apa yang ada pada kita di kaki Tuhan. Sebagai orang-orang yang lemah dan terbatas dan seringkali tidak berdaya menghadapi kehidupan ini, taruhlah hidupmu di bawah kaki Yesus. Layakkah itu? Iya. Sebab Dialah yang berkuasa. Segala sesuatu telah ditaruh di bawah kaki Yesus. Maka tidak ada pilihan lain. Jika kita mau menerima janji Allah, hiduplah di dalam Yesus. Dengan cara apa? Taruhlah yang ada padamu di bawah kaki Yesus. Mungkin ada yang lebih istimewa. Mahkotamu. Taruh. Izinkan Tuhan Yesus
menapakkan kakinya di kepalamu. Dan dia mendapatkan yang paling berharga dan istimewa, minyak narwastu yang termahal. Dan itu hanya layak bagi kaki Yesus. Biarlah kiranya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus meneguhkan saudara dan saya. Dialah yang berkuasa dan berotoritas. Hiduplah di dalam Dia. Kasih karunia Bapa yang mulia di surga berlaku atas engkau. Maka tetaplah percaya. Dan jangan lupa untuk tetap berbagi. Sama seperti Kristus yang membagi hidupnya supaya kita semua hidup dan berpengharapan. Haleluya. Kita berdoa. Bunda akan menaikkan doa tanggapan firman Tuhan ini. Sekaligus menaikkan beberapa pokok doa yang penting untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Seperti janji firman-Mu, karena Engkau mau menyediakan tempat bagi kami, supaya suatu hari nanti di mana Engkau berada, di situ juga kami, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu kepada kami. Kami bersyukur sekalipun di tengah waktu dan situasi yang sulit tidak mudah, kami masih dapat beribadah kepada Engkau pagi ini. Dan mungkin sepanjang hari ini ada banyak gereja Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, dan kami sungguh berdoa supaya semua orang Kristen negeri ini tetap dapat beribadah kepada Tuhan secara khusus, memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Sungguh kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dengan benar, dan kami menerima hikmat dan pewahyuan yang benar, sehingga yang tinggal pada kami adalah kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hal yang sudah diuraikan, direnungkan oleh hamba-Mu kepada kami semua, kami mau menyambutnya dengan lembut hati. Kami mau menghidupinya di dalam kekuatan Tuhan Yesus dan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua, baik tiap-tiap pribadi maupun keluarga-keluarga, komunitas gereja Tuhan, khususnya GKMI Cempaka Putih dan cabang-cabang pelayanan bersama dengan gereja Tuhan di Biji Gandum, Tunas Jaya, Tentena dan Palu. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami bersama sebagai komunitas gereja Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk saling melayani, saling membangun, saling meneguhkan hati, dan kami menjadi berkat bagi sekitar kami. Sungguh hidup kami, gereja-gereja Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Kami berdoa khusus terus untuk semua masyarakat Indonesia, kami semua di tengah situasi ini ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau memeliharakan kesehatan tubuh, jiwa, mental, dan roh kami semua. Amin. Kami tetap dapat menjadi orang-orang yang sabar, yang tabah, yang kuat dan teguh. Haleluya. Dan kami ditolong Tuhan mengelola setiap emosi dan perasaan kami tetap stabil, terjaga, sehat dan baik. Amin. Tuhan terima kasih. Haleluya. Dan Engkau juga ya Allahku yang tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup memeliharakan, bahkan menyediakan setiap yang diperlukan oleh setiap orang di tengah-tengah bangsa ini. Tiap-tiap pribadi mendapatkan pertolongan Tuhan, semua orang mendapatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan rezeki dan berkat yang
ditambah-tambahkan dari jalan-jalan cara-cara Tuhan yang Haleluya. tidak terselami oleh akal Yes, pikiran amin. kami. Kami percaya semua kami dipeliharakan oleh Engkau ya Tuhan dengan sungguh amat baik. Amin. Dan sambil terus pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk berbagi, untuk peduli, untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan dengan tangan kami yang kanan kami memberi, janganlah sampai tangan yang kiri mengetahuinya. Sungguh kami rindu, kami terus berbagi dalam ketulusan, dalam kesungguhan hati, dalam kebahagiaan dan sejahtera, bukan dengan keterpaksaan. Haleluya. Kami melakukannya untuk kemuliaan Bapa di surga Amin. dan sebagai kasih kami pada sesama. Terima kasih Bapa, terberkatilah bangsa kami dengan segala yang terbaik, termulia, terindah dari surga dicurahkan Tuhan bagi Indonesia, Amin. bagi Jakarta, bagi semua kota-kota, bagi setiap orang dan semua orang di negeri ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,